Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ SKI kelas 9 MTS yang keempat. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, amin Allahumma amin. Anak-anak, perlu diketahui bahwa dalam LKS yang kamu terima itu masih ada kekurangan materi yang masuk dalam buku LKS, yaitu materi peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kebetulan pada PJJ SKI yang keempat ini materinya adalah peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu, anak-anak, kami mohon untuk mempersiapkan atau menyediakan buku tulis, catatan, serta pulpen untuk mencatat materi yang akan kami sampaikan ini. Anak-anak yang saya cintai, pada materi ini adalah bab Wali Songo. Mohon dicatat anak-anak, siapa Wali Songo itu dan apa Wali Songo itu? Wali Songo itu terdiri dari dua kata, wali dan songo. Wali itu adalah kekasih Allah, sedangkan songo adalah bahasa Jawa. Songo yang bahasa Indonesianya adalah 9. Jadi Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9, penyebar agama Islam di tanah Pulau Jawa. Kemudian ada 4 pendapat mengenai tentang arti Wali Songo. Yang pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9 atau songo dalam bahasa Jawa. Yang kedua, menyebutkan bahwa kata songo itu berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Kemudian ada pandangan yang ketiga, menyebut kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Yang keempat mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah di Nusantara yang meliputi Indonesia, Melayu, Malaysia, dan sekitarnya. Yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi. Jadi itulah penjelasan tentang Wali Songo. Kemudian anak-anak perlu dicatat, siapa sih Wali Songo itu? Jelas, wali ini jumlahnya 9, penyebar agama Islam di tanah Pulau Jawa. 1, nah ini perlu dicatat anak-anak, Wali Songo 1 adalah Sunan Gresik atau disebut Maulana Malik Ibrahim, atau dengan sebutan lain Maulana Maghribi. Yang kedua, Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. 3, Sunan Giri, yaitu nama lain Sunan Giri adalah Raden Paku atau Raden Ainul Yakin.
Nah, itu bisa Raden Paku sebutannya. Ada juga yang mengatakan Raden Ainul Yakin, atau yang lain menyebut Sultan Abdul Fakih. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Namanya adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Yang kelima adalah Sunan Derajat, yaitu nama aslinya adalah Muhammad Syarifuddin. Nah, itu 5 wali inilah ada di Jawa Timur. Jadi yang di Jawa Timur itu ada 5. Kemudian yang keenam adalah Sunan Kudus. Siapa Sunan Kudus itu? Yaitu nama aslinya Ja'far Shadiq. Yang ketujuh Sunan Muria. Itu namanya adalah Raden Umar Said, atau sebutannya Raden Prawoto. 8 yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, namanya adalah Raden Muhammad Said, atau sebutan yang lain adalah Raden Muhammad Zahid. Nah, ini 3 wali inilah berdomisili di Jawa Tengah. Jadi Jawa Timur 5 wali, Jawa Tengah 3 wali. Kemudian yang terakhir, wali yang nomor 9 adalah Sunan Gunung Jati, yaitu nama aslinya Syarif Hidayatullah. Itulah Wali Songo. Jumlah 9 itulah penyebar agama Islam di tanah Pulau Jawa. Yang Sunan Gunung Jati ini berdomisili di Jawa Barat. Jadi Pulau Jawa ini ada wali 9, yang 5 berdomisili di Jawa Timur, yang 3 berdomisili di Jawa Tengah, yang 1 berdomisili di Jawa Barat. Kita lanjutkan terusnya, yaitu mari kita bahas masing-masing wali. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, itu masih keturunan Nabi Muhammad yang ke-22. Itu lahirnya ada di luar negeri, di Samarkand, yaitu di Asia Tengah. Kemudian awal abad ke-14 itu ya lahirnya Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ia ada yang memanggilnya kakek bantal. Kakek bantal karena beliau sangat menyayangi pada masyarakat yang kurang mampu. Beliau berdakwah di Jawa Timur, tepatnya ada di Gresik. Dalam dakwahnya dia menggunakan metode yaitu pendidikan. Nah, sehingga dia mendirikan sebuah majelis di dalam pondok pesantren. Disitulah ada murid, kemudian ada guru. Disitulah Maulana Malik Ibrahim sebagai guru atau Pak Yainya mengajar pada murid-muridnya. Di antaranya murid Sunan Gresik adalah Sunan Ampel. Sunan Gresik ini adalah cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Pulau Jawa. Jadi ada pondok sampai sekarang ini. Pulau Jawa itu jasanya Maulana Malik Ibrahim, sehingga bisa dikatakan sebagai pendiri pondok pesantren di Pulau Jawa. Nah, kemudian wafat tahun 1419
dimakamkan di lereng di Gresik. Kemudian yang kedua Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat. Nah ini. Kemudian Sunan Ampel juga sama seperti Maulana Malik Ibrahim, yaitu dakwanya menggunakan lewat pendidikan, yaitu mendirikan sebuah pondok pesantren. Disitulah dia mengajarkan pada santri-santrinya. Di antaranya santri yang atau murid yang pernah diajar adalah Raden Patah, pendiri daripada kerajaan Demak, kerajaan Islam Demak. Kemudian putranya juga diasuh, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau terkenal wejangannya dengan ajaran Molimo. Molimo itu apa? Mo itu dari kata bahasa Jawa moh, limo, 5 perkara. Artinya moh adalah tidak mau atau menolak 5 perkara. Apa itu molimo? 1. Moh madat, tidak mau mengisap janda, tidak mau mengisap candu, menggunakan obat-obat terlarang termasuk narkotika dan lain sebagainya. Itu moh madat. Yang kedua, moh madon, tidak mau main perempuan, berbuat zina. Ini moh madon. 3. Moh mabuk, tidak mau minum minuman keras, tidak mau minum khamr. Ini moh mabuk. Yang keempat, moh maling, tidak mau mencuri termasuk korupsi. Itu moh maling. Yang terakhir, moh limo, yang terakhir adalah moh main, tidak mau berjudi. Nah, inilah 5 perkara. Inilah yang dilarang agama, jelas haram hukumnya melakukan 5 perkara ini. Inilah terkenal wejangan daripada Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga, sekarang Sunan Giri, atau sebutannya Raden Paku atau Raden Ainul Yakin atau Abdul Faqih. Beliau adalah putra daripada Maulana Ishaq. Nah ini, dalam penyebaran agama Islam, dia menggunakan, di samping menggunakan lembaga pendidikan, juga menggunakan metode kesenian. Nah, sehingga banyak kesenian-kesenian yang diciptakan oleh Raden Paku atau Sunan Giri. Di antaranya permainan jitungan, permainan cublek-cublek suweng, dan menciptakan gending-gending Jawa seperti Asmaradono dan Pucung. Itulah Sunan Giri. Nah, murid-muridnya terkenal, ya, ada yang berdakwah di luar Jawa. Jadi itulah diantaranya wali 9 penyebar agama Islam. Anak-anak, karena waktu tidak mencukupi, ya, pelajaran ini kami cukupkan sekian. Barangkali nanti diteruskan pada waktu-waktu PJJ yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tugas akhir ini, nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Demikianlah kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.